Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah serta teman-teman Hima Prodi Stai Al-Fitrah yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hal yang sangat luar biasa di tahun ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kajian singkat ini, sebelum saya menyampaikan tema yang diminta oleh teman-teman Hima Prodi ini tentang bagaimana mengaplikasikan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya ingin menyampaikan suatu hal yang bagi saya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Saya sering menyampaikan begini. Seumpama ada dua orang, katakanlah A dan B. A dan B ini setiap hari istiqomah selalu menabung katakanlah 5.000. A 5.000, B juga 5.000. Sama setiap hari itu. Tetapi yang A ini dia menabung selama 1 tahun, sementara yang B hanya menabung 3 bulan. Ketika celengan itu dibuka ya, maka tentu kita akan sepakat hasil yang diperoleh oleh A itu pasti lebih banyak. Kenapa? Karena kesempatan dia menabung itu masanya lebih panjang. Nah, dilihat dari sini sebenarnya saya sempat merenung. Umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini usianya relatif sangat singkat, ya. Banyak yang mengatakan antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu masa yang amat singkat kalau dibanding dengan usia umat-umat terdahulu yang ratusan tahun, kira-kira begitu. Ya. Artinya begini, misalnya kita ambil ya satu saja dari perwakilan umat terdahulu ya yang hidupnya ratusan tahun ya, dia umat yang soleh, rajin beramal soleh ya, banyak melakukan kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu juga kita ambil umat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama, dia umat yang soleh, rajin melakukan kebaikan ya, tetapi usianya katakanlah hanya 70 tahun. Sementara ya umat Nabi terdahulu itu sekian ratus tahun. Nah, dengan logika tadi itu mestinya ya pahala yang akan dibawa nanti oleh umat terdahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu lebih banyak. Sehingga saya sempat berpikir, lalu keistimewaan umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini di mana gitu? Karena kalau dilihat dari sisi usia, kesempatan untuk beramal soleh
kesempatan memperbanyak bekal yang nantinya akan dibawa kepada alam akhirat, umat terdahulu itu masanya jauh lebih panjang daripada kesempatan dan masa yang dimiliki oleh umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau diukur dari sini, mestinya umat terdahulu itu lebih baik dong, lebih istimewa dong daripada umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ya, kita sudah meyakini sebagaimana informasi dalam banyak literatur ya dalam Islam ya, baik petunjuk dari Al-Quran walaupun secara implisit ya, dan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Nabi yang secara eksplisit sangat jelas ya, bahwa umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan umat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak aneh, karena ada ungkapan begini, kullu ma yata'allaqu bisyarif fahuwa syarifun. Apa saja yang berhubungan dengan sesuatu yang mulia, secara otomatis sesuatu ini akan ikut menjadi mulia. Nah, kita tahu bahwa baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang paling istimewa, nabi yang paling utama di sisi Allah dibanding nabi dan rasul yang lain. Maka secara otomatis kita yang mempunyai hubungan dengan baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya ikut menjadi mulia, sehingga menjadi umat dari nabi dan rasul yang paling istimewa, kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, melalui apa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Nah, ini ya saya kira sangat erat kaitannya dengan keterangan ya, informasi yang kita terima bahwa bulan Ramadan ini merupakan syahrul ummati sayyidina Muhammad, merupakan bulan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 perkara ya, di mana dengan perkara-perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengistimewakan. Pertama adalah melalui pelipat gandaan pahala. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Setiap satu kebaikan saja yang dilakukan oleh umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimal pahalanya 10. Itu minimal. Bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, satu perbuatan baik itu bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 700 ya, seperti sedekah dan lain sebagainya yang mungkin. Ya, itu satu gitu. Bahkan ada yang mengatakan ila adha'afin katsirah, bahkan lebih dari itu berlipat-lipat ganda, dan hanya Allah yang tahu ya, tentu sesuai nanti dengan kadar keikhlasan dan kadar manfaat dari perbuatan baik itu gitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keistimewaan ini tidak Allah berikan kepada umat terdahulu. Ya, di antaranya Lailatul Qadar. Bayangkan, satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Katakanlah kurang lebih ya mungkin 83 sampai 84 tahun gitu. Katakanlah 84 tahun. Bayangkan itu. Itu satu malam ya. Satu malam sebanding bahkan lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun itu. Artinya seandainya dalam satu malam itu umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat misalnya, maka dia sama seperti melakukan sholat sunnah 2 rakaat setiap hari selama 84 tahun. Seandainya pada satu malam itu ada dari umat Nabi Muhammad melakukan membaca Al-Quran misalnya 1 juz misalnya,
Itu sama seperti dia membaca Al-Quran 1 juz setiap hari selama 84 tahun. Padahal umurnya belum tentu sampai segitu. Ya, seandainya pada satu malam itu dia sempat bersedekah 5.000 misalnya, itu sama seperti dia bersedekah 5.000 setiap hari selama 84 tahun. Ini tentu hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau ada dari umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikaruniai usia katakanlah 70 tahun, ya, kita anggaplah 50 tahun karena yang 20 tahun lah masa kecil, ya, 15 sampai itu 15 tahun, ya, katakanlah 55 berarti, ya, 55 tahun. Setiap tahunnya, ya, dia menjumpai Lailatul Qadar, dan dalam Lailatul Qadar itu dia banyak melakukan amal-amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan. Nah, tentu tak dapat dibayangkan berapa banyak pahala yang telah dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga melalui lensa ini, melalui kacamata ini, seolah-olah umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, usianya sangat panjang sekali. Melalui pelipat gandaan pahala tadi dan melalui pemberian sesuatu yang sangat istimewa yang hanya Allah berikan kepada umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan alasan apa kita tidak bersyukur sebagai umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara kalkulasi usianya relatif sangat singkat, tetapi keistimewaan yang Allah berikan seolah-olah umat Nabi Muhammad itu hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ya. Seandainya satu pahala itu, satu kebaikan, ya, pahalanya satu, kira-kira begitu. Lalu kemudian yang ketiga, ya, ada sebuah judul yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun fi bayani kasrati turukil khair, ya. Secara ringkas adalah sudah satu kebaikan, ya, minimal pahalanya 10 dan seterusnya, itu ternyata banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang Allah sediakan, ya, yang nantinya bisa dimasuki oleh umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pintu kebaikan, pintu sedekah, pintu membaca Al-Quran, pintu sholawat, pintu tasbih, dan macam-macam amalan-amalan yang tak terhitung jumlahnya gitu. Maka semakin orang itu mampu memasuki pintu-pintu kebaikan itu, tentu semakin istimewa dia. Dan kalau kita berbicara sebagai bekal nanti yang akan dibawa, tentu dia akan lebih banyak dan sempurna, kira-kira begitu. Baik teman-teman dan para jemaah yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan tentang qanaah, ya. Manusia hidup di muka bumi ini sebenarnya, apakah dia merasa nyaman, merasa tidak nyaman, merasa risau ataupun tidak, ya, merasa hatinya ini ringan ataupun berat, sebenarnya lebih kepada suasana batin dia. Jadi lebih terletak kepada suasana batinnya. Karena kadang ada orang, ya, dia berhadapan dengan masalah yang tidak terlalu berat, tetapi hatinya itu sangat resah dan gelisah misalnya. Maka tak pelak lagi dia akan merasakan kehidupan yang sangat berat gitu. Tetapi juga tak jarang ada orang walaupun dia menghadapi berbagai macam masalah, problem yang mungkin itu berat dalam pandangan orang lain, tapi hatinya itu tenang, ya. Hatinya penuh dengan keyakinan dan optimis, sehingga walaupun dia menghadapi masalah yang sangat berat pun, ya, dia merasa ringan. Jadi saya katakan lebih kepada pengendalian suasana batin sebenarnya. Nah, hal yang sangat penting, ya, untuk
kita menjalani kehidupan ini bisa tenang, bisa nyaman dan terasa ringan adalah salah satunya adalah kalau kita mampu ya mempunyai sifat qanaah. Sifat qanaah yang selalu kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya. Pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang qanaah dari sisi kebahasaan. Qanaah itu secara bahasa merupakan aslul istiqaq ya, dari fi'il madhi qani'ah bil kasri, qani'ah yaqna'u qanu'an wa qana'atan, yang maknanya adalah ar-ridho bil yasir minal ato ya, ridho dengan pemberian dari Allah walaupun sedikit ya, itu qanaah. Berbeda kalau dari qanaah, jadi dari fi'il madhi qani'ah yaqna'u qanu'an wa qana'atan. Sedangkan kalau dari qanaah bil fathi itu maknanya sa'alah, meminta dan selalu merasa kurang. Sehingga ada ungkapan begini, al abdu hurrun in qani wal hurru abdun in qana. Seorang hamba sahaya ya, dia adalah merdeka kalau dia mempunyai sifat qanaah. Dia menerima ya, lapang dada dengan segala realitas hidup yang dia hadapi. Tetapi sebaliknya, wal hurru abdun, orang yang merdeka tak ubahnya seperti hamba sahaya in qana, kalau dia selalu merasa kurang, selalu merasa tak puas dengan apa yang Allah bagikan kepada dia. Nah, oleh karena itu, qanaah ini sangat penting untuk kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin satu dengan yang lain tentu tidak sama ya. Mengenai seberapa persen qanaah yang ada di dalam hatinya itu. Ada sebuah hadis, saya mulai dari sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu merupakan perbendaharaan yang tidak akan pernah habis. Ya. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang yang mempunyai sifat qanaah, dia tidak akan pernah ya melirik, apalagi merasa risau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Dia tidak pernah resah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia sudah merasa cukup puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia meyakini pemberian Allah itulah yang terbaik. Ya. Nah, tentu tidak mudah untuk memiliki sifat qanaah ini, sehingga sifat qanaah ini dikatakan wa mabnal qanaah ala zuhdi fid dunya. Ya. Qanaah itu bisa terwujud kalau kita belajar menjadi orang yang zuhud ya. Zuhud di dunia ini. Nah, di sini yang juga sering orang salah memahami, kadang mengartikan zuhud itu adalah benci terhadap dunia, meninggalkan dunia, tidak mau terhadap dunia. Itu tidak rasional, tidak masuk akal, karena kita hidup di dunia ya kan, maka menjadi keniscayaan kita juga membutuhkan kebutuhan hidup di dunia ini ya. Sehingga kemudian zuhud itu didefinisikan dengan meletakkan dunia, letakkan duniamu di tanganmu, jangan kau letakkan duniamu di dalam hatimu. Ini luar biasa ini ya. Karena terlalu banyak contoh dari hamba-hamba ya Allah yang soleh, bahkan sebagian rasul pun itu yang kaya raya. Tentu kita tidak menisbatkan kepada mereka-mereka yang luar biasa itu tidak zuhud, tidak demikian. Ya karena kembali kepada definisi tadi itu, ukuran zuhud itu bukan pada ukuran orang itu kaya atau miskin, tidak. Tetapi bagaimana dia mempunyai kemampuan meletakkan dunia, apa yang dia miliki itu di tangannya, tidak dia letakkan di dalam hatinya. Sehingga ada sebuah adagium atau peribahasa ya, tidak masalah
kapal berjalan di atas air. Yang menjadi masalah kalau air itu sampai masuk ke dalam kapal. Tidak masalah manusia ini hidup di atas dunia ini. Dia kemudian mencari karunia Allah di atas muka bumi ini. Tidak masalah. Yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah ketika dunia itu masuk ke dalam hati. Jadi ukuran zuhud itu bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan pada kaya atau miskin, tetapi bagaimana dia ya meletakkan dunianya itu, apakah dia letakkan di tangannya sebagai amanah dari Allah ataukah dia letakkan di dalam hatinya. Nah, ini penting untuk diketahui bersama ini. Nah, karena ini terkait dengan waktu yang amat singkat, itu sekelumit tentang qanaah ya. Qanaah itu adalah selalu ridho ya, merasa puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit, kira-kira seperti itu. Kemudian di antara kiat-kiat untuk menjadi qanaah, di antaranya ini di sini disebutkan waqna bitarkil mustaha wal fakhir mim mat'amin wa malabis wa manazila. Ya, wahai pencari akhirat ya, ridolah ya, merasa puaslah ya hatimu dengan cara yang meninggalkan sesuatu yang kira-kira apa ya, mungkin kalau disederhanakan begini, kita hidup di muka bumi ini, ambillah ya kan apa yang menurut kita itu sudah cukup gitu. Jangan mengambil lebih dari itu. Baik mulai dari cara berpakaian, makanan, dan apa saja gitu kan. Artinya apa? Kita hidup tidak terlalu berfoya-foya, kita hidup tidak terlalu glamor, kira-kira begitu. Itu kiat-kiat menjadi orang yang qanaah ya. Selama ada keinginan di dalam hati untuk mempunyai bergaya hidup seperti ini, seperti itu tidak akan pernah ada habisnya gitu. Maka disinilah tantangan kita, bagaimana kita belajar menjadi orang yang qanaah itu adalah pertama adalah ambillah dunia itu ya menurut yang sudah kamu anggap cukup gitu. Kemudian ini kiat-kiat yang kedua adalah ini, man yatliban ma laisa ya'nihi faqat fatalladhi ya'nihi min ghairi tilah. Jadi berusaha mencari dan mengejar sesuatu yang kurang manfaatnya ya, apalagi tidak ada faedahnya sama sekali ya, maka akan mengakibatkan dia hilang sesuatu yang bermanfaat. Karena waktu ini tidak akan pernah datang kembali lagi, kira-kira begitu gitu. Nah, ketika waktu kita ini lebih dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya manfaatnya tidak terlalu signifikan, maka pada saat yang sama tanpa kita sadari sebenarnya kita telah kehilangan ya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna, kira-kira begitu gitu. Nah, dalam kehidupan ini ya seperti itu, kadang kita sudah cukup ya dengan pekerjaan kita, dengan penghasilan kita. Sebenarnya kita sudah cukup untuk membiayai hidup kita ya, keluarga kita, menyekolahkan anak-anak kita, memondokkan, mengkuliahkan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Dan kita sudah cukup menikmati, selebihnya kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mendermakan diri, mengabdikan diri kepada masyarakat ya, menjadi orang yang berguna, anfa'un nas khairun nas anfa'uhum linnas ya, kira-kira seperti itu. Tetapi karena hati ini selalu merasa kurang, sehingga kemudian ada saja ya yang ingin dia lakukan itu untuk selalu mengembangkan kekayaannya, kira-kira begitu gitu loh. Padahal yang ada itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup.
Kira-kira seperti itu. Makanya kan memang tidak mudah untuk menjadi orang yang qanaah itu, dan satu dengan yang lain tentu kadarnya ya tidak sama gitu. Jadi seperti itu. eh karena terikat dengan waktu yang begitu singkat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi taufik, ya, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekuat apapun dan sehebat apapun kita, tentu kita tidak akan sanggup untuk melakukan suatu perbuatan, apalagi perbuatan itu sangat besar, tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya kan, menjadi orang yang mempunyai sifat qanaah yang begitu sulit itu, tentu itu tidak mudah, kecuali kalau ada intervensi, ya, ada bantuan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dan pertolongan Allah itulah yang senantiasa kita harapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.